Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pertemuan pertama kita udah berbicara tentang sistem bilangan. Pada pertemuan kedua kita telah belajar tentang pertidaksamaan dan nilai mutlak. Dan pertemuan ketiga dan keempat kita telah belajar tentang fungsi dan penerapannya. Dan sekarang kita belajar tentang limit. Sekarang limit, pengajian yang mendalam tentang limit. Sekarang apa sih limit itu? Agar kita paham, maka kita bahas satu persatu dari contohnya ya. Kita lihat di sini bahwa limit itu ada contohnya, misalnya dua buah sepeda yang mau berhadapan, yang mau bertabrakan, hampir bertabrakan, gitu ya. Selanjutnya ada contoh lain. Kita ambil contoh lain ya. Apa contoh lain? Nih, yang kedua contohnya adalah tentang kulit pisang ya, yang terinjak seseorang saat berdansa dan dia hampir jatuh. Ingat ya, bahwa dia hampir jatuh. Yang contoh selanjutnya ini ada memancing. Jadi saat dia memancing menangkap ikan, kailnya seorang pria itu hampir saja menangkap ikan. Jadi secara harfiah kita mengetahui bahwa limit itu dari tiga contoh ini kita lihat bahwa artinya adalah hampir. Oke, ini contoh kita mencari nilai dari sin X dibagi X. Kita dari contoh ini kita berangkat ya, bahwa titik kita masukkan nilai satu persatu terhadap fungsi fx. Kita masukkan mulai dari, kita bisa menggunakan kalkulator juga ya. Negatif sin negatif 0,5 dibagi negatif 0,5 dapat 0,95885 ya. Negatif 01 dapat hasilnya 0,99833. Kita masukkan terus, semakin kecil angkanya negatif maka nilainya 0,9999 begitu ya. Sedangkan kebalikannya, dari angka yang besar 0,5 kita ambil atau yang lebih lagi, sin 0,5 dibagi 0,5 dapat hasilnya 0,95885. Untuk 0,1 itu 0,998333. Kita ambil nolnya makin mendekati angka 0,001 hasilnya 0,999. Jadi semakin 0,00001 makin 0,999. Artinya untuk angka ini semakin nolnya mendekati angka 0, kedua dari atas atau dari bawah mendekati angka 0, maka hasilnya itu kebalikannya mendekati angka 1. Jadi kita lihat hasilnya bukan 1 tapi mendekati 1. Itu ya. Jadi sin X bagi X itu sama dengan 1 limitnya. Perhatikan ya, limit dari X menuju 0, kita lihat ya, X nya menuju 0, sin X per X sama dengan 1. Kita ke definisi yang lebih intuisi ya, bahwa limit X menuju C fx sama dengan L. Artinya jika X mendekati C maka fx mendekati L. Jadi semakin X nya mendekati C, kalau tadi X nya mendekati 0, hasil sin X per X 1. Sekarang X nya mendekati C, hasil fx nya itu mendekati L. Itu ya. Dan secara definisi kita melihat bahwa ada dua pihak nilai X. Yang kita lihat berdasarkan teorema ada limit kiri dan limit kanan. Kapan limit kiri itu? Jika limit X menuju C negatif, fx sama dengan L. Kita lihat dari nilainya, dari atas tadi negatif ya, dari bawah positif mendekati 0. Kalau yang nilainya mendekati 0 hasilnya 1 kalau sin X per S. Sekarang untuk nilai C dari negatif dan C nilainya positif, hasilnya itu mendekati nilai L untuk persamaan fx. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Oke, setelah kita memahami definisi limit dari teorema sepihak, coba pahami teorema berikut. Limit fx X menuju C negatif fx, C dari kiri ya, limit C negatif sama dengan C positif fx sama dengan L, limit
X menuju C, Fx sama dengan L. Jadi kalau dia dari kiri dan dari kanannya sama, maka dia mestilah yang C-nya itu sama dengan L. Selanjutnya kita lihat definisi selanjutnya. Limit X menuju C negatif sama dengan, kalau jika dia tidak sama dengan limit Fx X positif sama dengan L, maka limit Fx tidak ada. Oke, kajian mendalam tentang limit lagi ya. Jika Fx sama dengan X kuadrat tambah X kurang 2 dibagi X kurang 1. Fungsi ini tidak didefinisikan di X sama dengan 1, tapi kita dapat melihat bahwa Fx sama dengan X kuadrat tambah X kurang 2 dibagi X kurang 1 sama dengan, kita pisahkan ya, kita faktorkan X kuadrat tambah X kurang 2 menjadi X kurang 1 tambah X tambah 2. Kita kalikan, dia hasilnya sama ini ya. Jika kita kalikan X dengan X, X dengan 2, min 1 dengan X, min 1 dengan 2, hasilnya sama ya, ini karena pemfaktoran. Maka setelah kita dapatkan, kita lihat ini X kurang 1 sama dengan X kurang 1, habis ya. Sisalah hasilnya yaitu X tambah 2. Dengan syarat X itu tidak boleh sama dengan 1. Karena jika X sama dengan 1, 1 dikurang 1, 0. Apapun dibagi 0 hasilnya tak hingga. Makanya dia syaratnya harus X-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, kita lihat dari tabel ini ya. Yang mendekati 1 kita masukkan ke dalam fungsi Fx. Jika X-nya 0,9, maka nilai Fx-nya 2,9. Kita masukkan 0,9 kuadrat tambah 0,9 kurang 2 bagi 0,9 kurang 1, hasilnya 2,9. Kita masukkan juga untuk 0,099. Ini hasilnya ya. Lihat di angkanya itu mendekati 3 ya, akan mendekati 3 dia. Ini juga angkanya mendekati 1, 1, sampai 1. Nah, ini kita dapat 1 dan 3. Untuk X mutlak X kurang 1, 0,1 kita masukkan, dapat hasilnya mendekati dia angka 0,1, semakin mendekati 0,1. Untuk Fx kurang 3 dia mendekati nilainya 0,1. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jika jarak X dengan 1 kurang dari 0,1, maka jarak Fx dengan 3 kurang dari 0,1. Jika jarak X dengan 1 kurang dari 0,01, maka jarak Fx dengan 2 kurang dari 0,01. Dan seharusnya secara matematis dapat ditulis nilai mutlak X kurang 1 itu besar dari 0 kecil dari 0,1, maka mutlak Fx kurang 3 kecil dari 0,1. Sedangkan untuk mutlak X kurang 1 besar dari 0 kecil dari 0,001, maka mutlak Fx kurang 3-nya kecil dari 0,001. Dan selanjutnya jika mutlak X kurang 1 besar dari 0 dan kecil dari 0,0001, maka mutlak Fx kurang 3-nya sama ya, kecil dari 0,001. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bahwa sehingga dapat dikatakan nilai Fx dapat didekatkan ke 3 asalkan nilai X diambil cukup dekat ke 1. Dengan kata lain, mutlak Fx kurang 3 dapat dibuat kecil asalkan jarak X dengan 1 cukup kecil. X tidak sama dengan 1. Bilangan-bilangan yang cukup kecil adalah epsilon dan theta ya. Theta sama dengan jarak Fx dengan 1. Maka dapat ditulis mutlak Fx kurang 3 kecil dari epsilon asalkan mutlak X kurang 1 besar dari 0 kecil dari theta. Kondisi ini menyatakan bahwa limit Fx untuk X mendekati 1 adalah 3.
ditulis limit x menuju 1 fx sama dengan 3 atau limit x kuadrat tambah x kurang 2 per x kurang 1 sama dengan 3. Kita lihat ya, jika dia mendekati 1 maka fx-nya itu sama dengan 3. Kan kita tadi perhatikan ya, bahwa kita mencari dari nilai limit x menuju 1 x kuadrat, tadi ini hasilnya berapa? Masih ingat? X kurang 2 x tambah 2 ya, x kurang 1 dibagi berapa? X kurang 1, ini habis ya. Maka untuk limit x tinggal x tambah 2. Kita substitusikan nilainya ya. Limit x menuju satunya x sama 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini ya hasilnya. Maka kita peroleh bahwa nilai dari limit x menuju 1 untuk persamaan fx-nya yang ini sama dengan 3. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Oke, perhatikan bahwa dari grafik itu ya, limit fx L sama dengan menuju C sama dengan L, berarti untuk semua epsilon besar dari 0 terdapat bahwa theta besar dari 0 bagian dari 0 anggota dari x kurang mutlak x kurang C besar dari 0 kecil dari theta, maka mutlak dari fx kurang L kecil dari epsilon. Oke, kita lanjut biar lebih paham ya. Kita masuk ke contoh 1. Ini kita contoh 1. Perhatikan grafik berikut ini. Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan teorema-teorema dari limit, tentukanlah nilai f-3, f-1. Apakah limit x menuju min 1 fx adalah ada atau tidak? Kita selesaikan ya. Berdasarkan grafik di atas, untuk x sama dengan min 3, berapakah nilai yang ditunjukkan oleh y? Kita lihat ya, untuk x sama dengan min 3. Ini kan x ya, ini y. Sorry, ini x, ini y. Balik. Oke, kita lihat untuk x-nya sama dengan min 3. Y-nya sama dengan berapa ini? Sama dengan ini ya. Sama y-nya sama dengan 1. Ini 1 ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hasil dari f-3 itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya untuk nilai x sama dengan min 1. Kita perhatikan soal x-nya ditanyakan f-1. Kalau f-1 berarti x-nya sama dengan min 1. Kita lihat x sama dengan min 1, berapa y-nya? Y-nya itu sama dengan, oh sorry, ini bukan ya, di sini y-nya itu sama dengan 1 juga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa f-1 itu juga sama dengan 1. Lihat di grafik ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kan kita lihat soal nomor C tadi apa? Tentukan apakah limit x menuju min 1, ini soalnya ya, x menuju min 1 fx itu ada atau tidak. Caranya kita menentukannya adalah kita lihat nilai limitnya dari kiri maupun dari kanan. Kita lihat dari kiri dan dari kanan. Jika mereka mendekati nilai L, kita periksa ya, limit x menuju min 1 dari kiri fx itu nilainya x sama dengan min 1. Didekati dari kanan, kita lihat nilai fx dekat ke 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa limit x menuju min 1 negatif fx sama dengan 2. Selanjutnya, bagaimanakah nilai dari limit kanan fungsi tersebut? Apakah juga mendekati 2? Kita lihat limit x menuju min 1 dari kanan sama fx sama dengan 2. Jadi berdasarkan analisis itu, dari kiri dan dari kanan sama-sama
mendekati 2. Di limit X menuju min 1 dari kiri, fx sama dengan 2. Dan limit X menuju min 1 dari kanan, fx sama dengan 2 juga. Maka disimpulkan bahwa limit X menuju min 1 fx sama dengan 2. Oke, kita lihat dari sini yang tadi ya. Kita lihat untuk min 1. Kan dia bilang min 1 ya. Biar lebih paham saya jelaskan kembali. Oke, kita lihat min 1. Kan dia min 1 dari kiri. Dari kiri ini ya. Dari kiri itu dia, dan dari kanan sama-sama mendekati angka 2. Makanya dia kita lihat dari kiri dan dari kanan sama-sama 2. Maka limit X menuju min 1 dari kiri maupun dari kanan sama dengan 2. Maka dia dikatakan bahwa limit X menuju min 1-nya fx sama dengan 2. Itu ya. Kita lanjutkan. Contoh 2. Dari contoh 2 ini, perhatikanlah bahwa limit X menuju 4, 3X kurang 7 sama dengan 5. Kita apakan ya, selesaikan. Agar dapat menyelesaikan permasalahan ini, ingat teorema atau definisi yang berkaitan dengan permasalahan ini. Analisis pendahuluan, misalkan X positif, bilangan positif, X besar dari 0, sembarang. Kita pandang bahwa 3X kurang 7 dikurang 5 kecil dari epsilon. 7 min 7 kurang 5 min 12 ya. Jadi 3X kurang 12 kecil dari epsilon. Jadi kita keluarkan 3-nya, 3 kali X kurang 4. Jadi 3 kali X 3X, 3 kali min 4 min 12 kecil dari epsilon. Jadi kalau mutlak X kali mutlak A kali B bisa kita pisah ya. Jadi mutlak A kali mutlak B. Mutlak 3 sama dengan 3. Jadi sebelum ini ya, ada langkahnya satu lagi. Soalnya kan kita peroleh ini ya. Ini kita sudah peroleh. Dapat di sini, maka kita mutlak 3 kali mutlak X kurang 4 kecil dari epsilon. Nah itu kita mutlak 3 tentu 3 ya. Kali X kurang 4 kecil dari epsilon. Terus dapat mutlak X kurang 4 kecil dari epsilon dibagi 3. Dibagi 3 ya. Epsilon dibagi 3. Nah sekarang coba perhatikan bahwa nilai dari X mutlak X kurang 4 besar dari 0 kecil dari epsilon itu hasilnya mutlak X kurang 4 kecil dari epsilon dibagi 3. Kita pilih tetanya epsilon dibagi 3. Berdasarkan analisis pendahuluan, maka kita peroleh bukti formal. Jika diberikan epsilon besar dari 0, pilih theta sama dengan epsilon dibagi 3. Maka mutlak X kurang 4 besar dari 0 kecil dari theta membawakan mutlak 3X kurang 7 kurang 5 sama dengan mutlak 3X kurang 12 sama dengan mutlak 3X kurang 12. Ini hanya kita salin ini lagi ya. Kita salin tahapan ini di sini. Dapat kecil hasilnya itu sama dengan ini ya. Ini sampai di sini sama 3 kali mutlak X kurang 4 kecil dari 3 epsilon. Theta sama dengan elemen epsilon berarti mutlak 3X kurang 7 kurang 5 kecil dari epsilon. Itu ya. Berdasarkan grafik yang kita diberikan ini ya, grafiknya masih sama. Coba kita lihat, tentukanlah F1 dan periksakan apakah limit X menuju 1 fx ada atau tidak. Dengan cara yang sama kita lakukan seperti yang tadi. Oke, kita lihat ya dari yang tadi. Kita lihat untuk F1. Kita lihat F1 X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1. Nah, Y-nya juga sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita lihat
bahwa limit X menuju 1 dari kiri dan limit menuju dari kanan. Kalau dari kanan dia positif ya, kalau dari kiri dia negatif. Oke, untuk dari kanan dia itu mendekati 1, X sama dengan 1. Dari kiri dia juga mendekati 1. Maka untuk X sama dengan 1 dari kanan dan dari kiri itu fx dekat ke 1. Jadi limit X menuju 1 dari kanan sama dengan 1. Berdasarkan riset tersebut dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya apa? Limit X menuju 1 dari kiri untuk fx sama dengan 1, sama dengan limit X menuju 1 dari kanan untuk fx sama dengan 1 juga ya. Maka sama dengan limit X menuju 1 fx sama dengan 1. Ini kesimpulannya ya, kita peroleh hasilnya bahwa untuk mendekati angka 1 dari grafik mau dari kiri mau dari kanan hasilnya juga sama dengan 1. Ini lihat ya. Ini dari 1 mau dia apa dia ini dia mendekati angka 1. Oke, kita lanjutkan penjelasan kita. Oke, untuk contoh selanjutnya ya. Limit X menuju 3, X kuadrat kurang 2X kurang 3 dibagi X dikurang 3 sama dengan 4. Agar kita dapat menyelesaikan permasalahan ini, ingat teorema atau definisi yang berkaitan dengan permasalahan ini. Mari tinjau analisis pendahuluan. Kita lihat menghasilkan. Kita lihat ya bahwa kan ini kita pindah luaskan 4 ya. Ini dikurang 4 kecil dari X1. Ini X besar sama X kurang 4 ya. Ini semakin kurang 4. Nah, 4 dikali, kita samakan penyebutnya, X kurang kali X kurang 3. Nah, setelah itu kita kalikan 4 kali X begini ya, maka ada langkahnya. Mutlak dari X kuadrat kurang 2X kurang 3 dikurang 4X ditambah 12 dibagi X dikurang 3. Oke, X kuadrat tetap ya, min 2X kurang 4X jadi min 6X. Min 3 tambah 12 masih ada kecil-kecilannya. Min 3 tambah 12 9. Oke, peroleh hasilnya seperti ini. Kita faktorkan X kuadrat kurang 6X tambah 9. X kali X, karena di sini positif, hasil kalinya 9, jadi jumlahkan negatif 6, maka negatif 3 kali negatif 3 ini ya. Terus ini kan sama nih, bisa kita coret 1. Oke, hingga hasilnya mutlak X kurang 3 kecil dari epsilon. Sekarang coba perhatikan, karena mutlak X kurang 3 besar dari 0 kecil dari theta, maka X kurang 2 2X kurang 3 per X kurang 3 kurang 4 kecil dari epsilon. Pilih theta sama dengan epsilon. Setelah menyelesaikan analisis pendahuluan, maka kita bisa konstruksi analisis ke bentuk formal. Kita bisa konstruksi ke bentuk formal. Begitu ya. Itulah penjelasan kita kali ini. Saya rasa cukup jelas. Nanti kita dalam kelas jika ada kekeliruan dan keraguan, kita bahas lagi, dan agar lebih paham nanti di dalam kelas kita akan bahas lebih paham dan lebih pahamnya ya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Masih ingat kita belajar tentang limit. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hari ini tentang definisi limit. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat dari limit agar bisa kita menyelesaikan dengan mudah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.